Bapak Ibu, proses selanjutnya setelah bagasi masuk, nanti handphone kita tas yang dibawa itu akan dilabel oleh pihak maskapai. Nah, Bapak Ibu, semoga kita berdoa ya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Tapi dia Bismillah ya, doain kita mau take off. ngomong sama Take siapa? off. Ya, kita mau take off. Ya. Batri lagi sibuk tuh. Lagi nyari-nyari sleeping bag ya. Coba dilihat itu. Ini dia. Ngapain? Oh tuh. Kita mau ke lounge. Yeay. Alhamdulillah ya Allah. Lagi nunggu.
Waalaikumsalam. Ini Oman kan? Oman kan? Jam berapa sih? Jam 9 kan? Jam 9 malam. Order nanti tanggal 21. Oke Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selamat datang di negara Jordan, negara yang cukup indah di Timur Tengah, tapi yang paling indah di dunia ada negara namanya Indonesia. Masya Allah. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Kebiar, pelangis jingga. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, dulu saya belajar bahasa Indonesia di Yogyakarta, tapi alhamdulillah Rabbil Alamin saya sering ke Indonesia Bapak Ibu, tapi belum pernah ke Puncak karena saya orang Jordan bukan orang Arab Saudi Bapak Ibu. Jadi Dingin. jangan berpikir salah Bapak Ibu, tolong. Kenapa aku ke Indonesia? Saya suka ke sana, suka jalan ke sana Bapak Ibu, punya banyak teman di Indonesia alhamdulillah Rabbil Alamin. Selain itu aku masih jomblo, jadi masih bebas maksudnya Bapak Ibu. Gak ada yang tanya aku mau kemana, dari mana, datang dari gitu ya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini masih bebas. Terus Bapak Ibu, sekarang kita insyaallah menuju langsung ke hotel. Perjalanan kita sampai di hotel mungkin 30 menit sampai 40 menit saja. Pas kita sampai langsung kita check in, baru Bapak Ibu naik ke kamar ya. Besok pagi kita mulai turunnya insyaallah jam 10 pagi, jam 10 aja ya, supaya Bapak Ibu bisa istirahat. Besok perjalanan kita nggak terlalu capek, karena besok kita mau ke Bohong Sahabi, di mana Nabi Muhammad SAW istirahat dulu bersama sepupunya Abu Talib. Habis itu kita mau ke Gua Ashabul Kahfi. Gua itu Bapak Ibu tersebut di Al-Quran Karim, dan cerita Ashabul Kahfi tentang 7 pemuda yang tertidur 300 tambah 9 tahun di dalam sebuah gua alami. Nanti pas kita sudah di dalam gua itu baru saya menjelaskan panjang lebar Bapak Ibu mengenai cerita Ashabul Kahfi. Lalu habis itu Bapak Ibu insyaallah kita balik ke hotel. Oke Bapak Ibu? Jelas Bapak Ibu? Jelas. Dua tempat tapi ke Bohong Sahabi perjalanannya cukup jauh Bapak Ibu ya. Terus itu mengenai besok. Jadi besok insyaallah kalau mau morning call jam 5.30 karena salat subuh jam 5.50 atau sorry jam 6:03 salat subuh. Jadi kalau mau morning call saya nanti minta morning call jam 5.30, salat subuh jam 6, sarapan mulai jam 7. Tapi menurut aku Bapak Ibu jangan turun ke restoran jam 7 karena ada satu grup gede sekali Bapak Ibu, 145 orang dari Malaysia yang nginap di hotel. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kebetulan hari terakhir kita di Jordan. Kebetulan kita menginap di Spar Hotel. Hotelnya yang cukup nyaman karena bintang 4. Dan habis dari Jordan kita melanjutkan perjalanan kita menuju Palestina ya. Di hari ini hari Rabu, nanti kita ke Palestina itu sampai insya Allah hari Jumat. Hari Jumat insya Allah kita berada di Palestina. Mudah-mudahan semua doa-doa teman-teman yang ada di Indonesia, saudara-saudara, kabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkabul sama Allah. Jadi mohon doa dari semuanya agar kami dan rombongan selamat dan diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika nanti pemeriksaan checkpoint semuanya aman dan bisa melaluinya dengan tidak ada kendala apapun. Mohon doa dari semuanya. Saya melaporkan dari Jordania. Terima kasih atas dukungan dan semoga kami selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permukaan laut air yang keluar dari Danau Galilea mengalir sampai ke daerah Laut Mati yang terletak di ketinggian 400 meter di bawah permukaan laut. Jadi
air turun. Karena itu dinamakan Yordan. Di dalam bahasa Inggris menjadi Jordan. Karena di dalam bahasa Inggris tidak ada huruf Yod, menjadi J. Yordan menjadi Jordan, Yerusalem menjadi Jerusalem, Jericho menjadi Jericho. Kita ke kota Jericho, itu J menjadi di bahasa Inggris, tapi asalnya Yordan, Yerusalem, Jericho. Dan sekarang kita sudah berada Bapak Ibu di dalam gurun. Bisa melihat di sebelah kiri kanan jalan ini gurun. Gurun ini namanya gurun Yahuda. Yahuda. Siapa itu Yahuda? Yahuda Turunan nama Bani seorang. Yakub, keturunan Nabi. Yahuda itu anak Nabi Yakub. Nabi Yakub. Yakub alaihissalam. Alaihissalam. Yakub alaihissalam punya 4 istri. Dari keempat istri dia punya 12 anak laki-laki. Ada Yahuda, ada Zebulun, ada Dan, ada Benyamin, ada Asher, ada Yusuf. Semuanya anak Nabi Yakub alaihissalam. Setelah suku-suku bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka membagi tanah suci Palestina ke dalam 12 bagian, dan suku Yahuda tinggal di sini. Karena itu dinamakan gurun Yahuda. Di dalam bahasa Ibrani, kalau orang datang dari keturunan suku misalnya Benyamin, dinamakan nanti orang Benyamini. Nasi. Ini mama, nasinya. Nasinya katak pandang. Ini Indonesia nih, nasi sama telur dadar sama Alhamdulillah. Allahu Akbar, udah sampai nih ya Allah. Aduh, terharu. Terharu ya Allah. Relax. Udah nggak ada itu tadi yang itu. Ini udah kawasan ini. Insya Allah. Madrasah ini, madrasah. Masya Allah. Can you see that? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh. Ini lingkungan sekolah juga ada di sini. Kayaknya madrasah. Allahu Akbar. Kumpul dulu Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu kita sudah berada di dalam Al-Masjid Al-Aqsa. Allahu Akbar. Jadi kita mau ambil wudu dulu. Perempuan turun ke bawah, Oh, ya. laki-laki naik ke atas. Toilet dan tempat ambil wudu. 10 menit paling kembali lagi ke sini. Oke. Meeting point. Silakan. Bismillah. 5 menit, 10 menit ambil wudu. Kumpul di Ada aja ya. Enggak yang ini. Heeh. Oh, dia nggak boleh. Tapi kalau ini kan nggak dibilang gitu. Enggak. Itu ada tentaranya, Pak. Aja ada tentara aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, akhirnya Allahu Akbar, segala puji bagi Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, kawasan Masjidil Aqsa, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ya Allah, aduh ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini kawasan Masjidil Aqsa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya lelah kita terbayar ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar Rabbi, Allahu Akbar. Ya Allah,
Ya Rabbi. Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Thanks. Alhamdulillah. Makasih ya Allah sudah berikan kami kesempatan ke sini. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapapun harus pergi ke sini, siapapun. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahi abwaban min fadlik. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sini Uma. Ya. Bet sini nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kumpul dulu Bapak Ibu. Ya. Sini ceria. Allahu Akbar ya Allah. Ceria. Ceria. Rapat. Keluarin. Oke, sekarang Bapak Ibu di depan kelihatan ada. Alhamdulillah kita baru aja ke Museum Dome of the Rock yang di bawah. Udah menjalankan sholat zuhur juga sama sholat asar jamaah qashar. Lalu kita mau lanjutkan perjalanan kita menuju hotel. Ini kita langsung kemana Pak? Oh, jangan Ikut guide tour. Masya Allah. Jadi Masjidil Aqsa itu bukan yang Masjid Qibli ataupun Masjid Dome of the Rock. Semua kawasan ini yang disebut dengan kawasan Aqsa. Salat dimanapun itu insya Allah pahalanya sama. Ya, sekali lagi untuk pengetahuan, tidak ada itu yang Masjid Qibli ataupun Dome of the Rock yang benar. Jadi kawasan Masjidil Aqsa dimanapun itu boleh sholat sama, insya Allah pahalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terluas ya. Iya, 14 hektar kawasannya. Jadi sholat di mana aja juga di mana. Di luar pun boleh. Di bawah pohon zaitun pun. Iya, itu masuk kawasan oleh Allah tuh sama pahalanya. Ya betul. Masya Allah, ini cuacanya walaupun kita panas tuh, ini keren banget nih. Masya Allah, ini tuh pas banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh. Masya Allah. Lagi. Ini nggak bisa. Ini nih. Ya, tuh, Masya Allah.
Jadi teman-teman, kita memotivasi siapapun yang mau ke sini, bukan hanya Masjidil Haram atau Masjid Nabawi saja, tapi Masjidil Aqsa jangan terlupakan. Karena menjadi pusat pertama, kiblat pertama umat Islam. Kiblat pertama ya, umat Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita mau foto bareng. Pakai GoPro lo juga kan keren deh. Tadi gue foto dari belakang tuh. Waalaikumsalam Oma. Hey, children. Bye bye. 17 هيقول لك كم فيه Allahu Akbar, Allahu Akbar. هيقول لك فيه 4 Kita sampai hari Jumat insya Allah. Sekarang dia akan ambil Assalamualaikum. Hari ini kita lagi berkunjung ke tembok ratapan orang Jis. Nih ibadahnya lah. Turun kita. Sebenarnya malas sih, cuma gimana ya, pengen tahu aja buat pembelajaran ya. Niatnya kan cuma untuk tahu, pengen tahu gitu. Nah, ini deh. Ayo. Si ibu itu udah kemana? Nggak tahu tuh, mana dia? Putih sih untungnya baju. Mana dia? Mana dia? Nanti kan ketemu. Si Batu kemana? Kita lagi ada di tembok ratapan, tempat ibadah orang Yahudi. Ya, kita cuma pengen tahu aja kayak gimana ya ibadah mereka gitu. Pengen tahu kayak gimana sih ibadahnya ya kan? Buat pembelajaran gitu. Mumpung boleh kesini. Tuh di atas sana tuh yang lagi pada kumpul dulu. kumpul. Mata tour guide-nya kumpul. Kam. Ini tembok ratapan ya. Terang banget. Siapa? Itu terang banget kameranya. Masa sih? Lagi bener aja ya. Brightness-nya. Oke, sekarang Bapak Ibu, di depan kelihatan tembok ratapan dari luar. Yang tadi di Sudah dalam. melihat tembok Iya. ratapan dari dalam. Tadi kita di dalam Sekarang gitu ini jauh. dari luar, sama tembok yang kelihatan dekat Masjid Al-Buraq. Iya. Tetapi, ya, sisi itu di Masjid Aqsa. Tapi sekarang orang Yahudi tidak boleh masuk ke dalam. Jadi mereka salat di luar, tapi menghadap ke Bukit Muria di dalam Aqsa. Ini kiblatnya. Iya, Jadi kalau orang Yahudi ke sini dari Amerika, dari Eropa, dari mana-mana, dia kalau tinggal di Amerika harus salat menghadap ke Aqsa. Karena itu kiblat orang Yahudi. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW semuanya salat menghadap ke Aqsa. Aqsa. Karena orang Yahudi itu umat Islam yang pertama. Mereka menyembah Allah menurut hukum Islam yang pertama itu kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi orang Yahudi tahu bahwa di atas Bukit Muria ada pintu ke surga. Jadi mereka menulis surat-surat kecil yang dinamakan harapan-harapan juga, gitu ya. mereka menamakan ya roh yang berdiam di situ walaupun itu pintu, tapi dinamakan juga Syekhina atau Sekina itu di dalam Al-Masjid Al-Aqsa. Jadi mereka menulis surat-surat kecil, masukkan ke dalam celah-celah batu. Mereka percaya Allah mendengar doa mereka karena ada pintu ke surga lebih dekat. Jadi semua presiden seperti saya menjelaskan harus ke tembok ratapan menulis surat doa dan masukkan ke dalam celah batu. Dan karena orang Yahudi salah seperti orang Muslim juga, jadi harus perempuan dan laki-laki Dipisahkan. terpisah. Laki-laki salat di sebelah kiri, perempuan salat di sebelah iya benar. kanan. Ada pagar di mana ada payung putih, pagar misahkan antara bagian wanita dan bagian laki-laki. Terpisah seperti di dalam masjid. Di gereja, church tidak ada di dalam Perbedaan, gereja. iya.
laki-laki dan perempuan salat. Tapi di masjid dan di sinagoga, Yahudi dan Muslim harus Terpisah. pisah. Perempuan salat di sebelah kanan, perempuan salat laki-laki salat di sebelah kiri. Dan ada pagar misalkan kedua bagian yang tadi. Jembatan kayu ini dipakai oleh wisatawan Nasrani yang boleh ke Masjid Aqsa. Kenapa wisatawan boleh, Nasrani boleh dan orang Yahudi tidak boleh? Karena orang Nasrani tidak punya agama lagi. Kitab Injil Isa alaihissalam hilang. Jadi mereka kalau mau masuk ke dalam ambil foto dan keluar. Tapi orang Yahudi mau salat, mau mendekati Bukit Moria. Waktu kita keluar dari Aqsa, Anda sudah melihat beberapa orang Yahudi yang tunggu mau mendekati atau seperti mau masuk ke Aqsa. Karena mereka mau mendekati Bukit Moria di dalam kubah kuning. Iya, yang Jadi tidak boleh masuk ke Al-Masjid Al-Aqsa pakai jembatan wisatawan yang di sini. kayu itu. Tembok ratapan. Kenapa dinamakan tembok ratapan? Karena orang Yahudi meratap menangisi kehancuran Bait Allah oleh tentara Romawi. Tapi mereka meratap 1 hari setahun. Satu hari Pada setahun. tanggal 9 Agustus. Kalau Anda ke sini pada tanggal 9 Agustus Anda tidak bisa masuk karena ramai Ramai, ribuan ya. orang Yahudi dari Momen seluruh ya. dunia ke sini. Momentumnya Menangisi kehancuran Bait Allah oleh tentara Romawi pada tahun 70 Masihi. Sejak tahun 70 Masihi mereka tidak boleh masuk ke dalam. Jadi karena itu mereka meratap menangisi kehancuran Bait Allah. Tembok ratapan panjangnya 600 meter. Yang kelihatan di luar ini saja 66 meter. Ada terowongan di dalam seperti tempat ibadah orang Yahudi, tapi laki-laki saja yang boleh masuk ke terowongan itu di sepanjang tembok Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. Bisa melihat orang Yahudi di sini. Ada orang Yahudi yang tinggal di Israel dibagi ke dalam 2 bagian. Ada orang Yahudi sekuler, tidak pakai topi. Dan ada orang Yahudi bertaat atau beriman. Orang Yahudi bertaat atau beriman juga dibagi ke dalam 2 bagian. Ada orang Yahudi bertaat ortodoks yang berpakaian baju hitam, topi hitam. Biasanya mereka tidak bekerja di Israel, menerima gaji dari pemerintah tanpa bekerja, tapi harus didaftarkan di sekolah agama Yahudi. Jadi setiap hari mereka harus berada di sekolah agama, namanya didaftarkan, nanti menerima, namanya dikirim ke pemerintah Israel, nanti menerima gaji dari pemerintah Israel. Kalau banyak anak, banyak uang. Kalau orang Yahudi bertaat biasa pakai topi berwarna-warna, hidup seperti orang Muslim yang biasa, tapi menghormati agama. Okay? Apa? Itu dia yang tepok-tepok Orang itu. Yahudi yang waktu salah mereka harus bergerak, waktu membaca Taurat. Tidak ada ruku' dan sujud. Hanya membaca Taurat dan seperti orang Muslim 5 kali sehari. Tapi mereka bergerak saja, tidak Ada ada gerakan ruku' semua. dan ada sujud. Kalau misalnya itu kan banyak kertas-kertas ya. Ya, kertas itu Nanti dia ke sampah. Oh, habis selesai itu dibuang. Karena ribuan Oh kertas. iya. Dan celah-celah batu tidak cukup. Iya, mau tahu kemana itu itunya kertas-kertasnya. Jadi mau ambil grup foto? Hidup Boleh. Kita ambil grup foto Bapak Ibu spanduk. Jadi kita berada di benteng atau di Istana Umayyah. Ini bekas-bekas runtuhannya tuh. Bekas runtuhannya tuh. Benteng. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ini jalannya turunan nih. Ditemani ajan asar yang berkumandang, tapi tadi kan kita udah sholat jamaah qashar ya. Itu yang di atas namanya Bukit Zaitun. Ini pohon zaitun. Iya. Di atas itu kuburan umat Yahudi dan itu kuburan termahal. Karena kenapa? Satu kuburannya itu $80.000. Coba dikaliin ke rupiah deh. Jadi berapa tuh? Orang-orang Yahudi yang kaya raya yang bisa dikuburkan di sana. Mungkin suatu kebanggaan kali ya bisa dikuburkan di sana. Tuh. Di atas tuh. Pasti Menurut dia bisa langsung ke langit, masuk surga katanya kalau dikuburkan di sana itu. Kata siapa ya? Kata dia kali ya.
Kita mau ke Aqsa lagi untuk hari terakhir. Musuhan. Orang mana itu? Waktu mana ini ajannya? Enggak, ini ajan handphone saya, Pak. Jangan didengerin waktu Indonesia kayaknya. Dingin. Entar dulu, gue dulu. Kedua kan ya? Justru belum pernah. Halo, madam. Assalamualaikum. Orang mana ini ya? Turki oma-oma, anem-anem. Kita lagi ada di Old Town Yerusalem, kota kedua Yerusalem. Mau sholat tahajud, bismillah subuh. Pakai rok kan nyaman kan. Assalamualaikum.
Jumat Mubarak. Belum. Belum buka. Ya biarin, kita liatin aja. Di mana-mana loh. Thailand, right? Assalamualaikum. Thailand ya. Wah, ini udah numpuk tuh. Numpuk tuh belum dibukain kan? Oh, udah tuh. Alhamdulillah.